Oke, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Imam Bilkis, biasa dipanggil Opi, kelas 2C dengan NIM 1860306233129. Saya akan menerangkan tentang 4 tema. Tema yang pertama adalah cobaan hidup, yang kedua kasih sayang dalam Islam, yang ketiga konseling sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir sabar dan tawakal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cobaan hidup. Cobaan hidup adalah bagian alami dari perjalanan kehidupan manusia, tentang kesulitan atau ujian yang dihadapi seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya, baik itu secara fisik, emosional, spiritual, atau sosial. Cobaan hidup bisa datang dalam berbagai bentuk seperti kehilangan orang yang dicintai, kesulitan finansial, masalah kesehatan, konflik dalam hubungan, atau ketidakpastian masa depan. Penting untuk diingatkan bahwa cobaan hidup adalah pengalaman yang subjektif. Apa yang mungkin mereka cobaan besar bagi seseorang mungkin tidak terlalu signifikan bagi orang lain. Namun demikian, cobaan hidup seringkali memiliki potensi untuk mengubah seseorang secara fundamental, baik itu secara positif maupun negatif. Dalam menghadapi cobaan hidup, individu sering mengalami berbagai respon emosional seperti kesedihan, kemarahan, kecemasan, atau putus asa. Namun, demikian banyak juga orang yang menemukan kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi cobaan dan bahkan berkembang dengan tumbuh sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Oke, sebuah solusi cobaan hidup bisa bervariasi tergantung terhadap subjek tersebut pada konteks dan jenis cobaan yang dihadapi seseorang. Namun secara umum berikut adalah beberapa pendekatan yang bisa membantu mengatasi cobaan hidup. Yang pertama, menerima kondisi. Langkah pertama adalah menerima bahwa cobaan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menerima kondisi tersebut membantu seseorang untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif. Oke, yang kedua, mencari dukungan. Maksudnya mencari dukungan di sini berbicara dengan teman atau keluarga atau profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif baru dalam mengatasi cobaan hidup. Yang ketiga, berlatih coping yang sehat. Belajar teknik coping seperti meditasi, yoga, atau olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang keempat, menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk mencapai dapat menghadapi cobaan hidup. Yang kelima, mencari hikmah di balik cobaan. Maksudnya di sini melihat cobaan sebagai kesempatan untuk belajar berkembang atau meningkatkan kepribadian dapat membantu seseorang untuk tetap optimis dan bersemangat. Yang keenam, mencari bantuan profesional. Jika cobaan hidup sangat berat atau mengganggu fungsi sehari-hari, penting untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau terapis untuk mendapatkan dukungan yang lebih spesifik dan terarah. Oke, yang ketujuh, bersyukur, menghargai hal-hal baik dalam hidup meskipun dalam situasi sulit dapat membantu mengubah perspektif dan mengurangi fokus pada cobaan tersebut. Yang kedelapan, menjaga keseimbangan hidup, memastikan bahwa ada keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, hubungan sosial, dan perawatan diri sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang kesembilan, belajar dari pengalaman. Melihat kembali pengalaman cobaan sebelumnya untuk mengidentifikasikan
strategi yang berhasil. Seseorang lebih siap menghadapi cobaan yang akan datang. Yang ke-10, menemukan makna dalam kesulitan. Mencari makna dalam kesulitan bisa membantu seseorang menemukan tujuan hidup yang lebih dalam, mengarahkan mereka pada penjelasan spiritual atau pencarian makna yang lebih besar. Guys, saya akan memberikan contoh salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang cobaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Penjelasannya di sini, ayat ini menggambarkan bahwa cobaan hidup adalah bagian dari ujian Allah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Cobaan tersebut bisa berupa berbagai bentuk kesulitan seperti kesulitan jiwa atau kehilangan hasil panen. Tujuan dari cobaan tersebut adalah untuk menguji kesabaran, keteguhan iman manusia. Oke. Namun Allah juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Mereka yang bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah akan mendapatkan keberkahan dan pahala di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, cobaan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Meskipun sulit, untuk cobaan tersebut seringkali membawa potensi untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi pribadi yang positif. Dengan dukungan yang tepat dan sikap mahal yang kuat, serta dapat menghadapi cobaan hidup dengan selanjutnya kita akan membahas tentang tema yang kedua, itu adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah suatu perasaan atau sikap yang mendorong seseorang untuk peduli, memperhatikan, dan membantu orang lain dengan penuh kasih sayang. Ini melibatkan empati, pengertian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Kasih sayang bisa diberikan kepada anggota keluarga, teman, tetangga, atau bahkan kepada orang asing. Yang kita bahas yang pertama, definisi. Kasih sayang adalah sikap atau perasaan yang memotivasi seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, ataupun melibatkan kepedulian, empati, dan pengertian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang kedua, manifestasi. Kasih sayang bisa diungkapkan melalui berbagai cara, mulai dari kata-kata yang penuh perhatian, tindakan nyata yang membantu, hingga memberikan dukungan emosional. Ini bisa berupa tindakan kecil sehari-hari seperti memberikan senyuman atau ucapan terima kasih, atau tindakan besar seperti memberikan bantuan finansial atau moral dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, peran dalam hubungan. Kasih sayang adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam keluarga, kasih sayang memperkuat ikatan antar anggota keluarga, meningkatkan rasa keamanan dan kebahagiaan. Dalam hubungan persahabatan, kasih sayang menciptakan kedekatan dan saling percaya. Bahkan dalam hubungan profesional, kasih sayang dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Oke, selanjutnya, manfaat. Kasih sayang memiliki banyak manfaat, baik bagi penerima maupun si pemberi.
Bagi penerima, kasih sayang memberikan dukungan emosional, peningkatan kesejahteraan mental, dan memberi rasa dihargai. Bagi si pemberi, kasih sayang membawa kebahagiaan, meningkatkan hubungan sosial, dan memberikan rasa makna dalam hidup. Yang kelima, pentingnya dalam kehidupan. Kasih sayang adalah nilai yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis. Dengan menunjukkan kasih sayang satu sama lain, menciptakan lingkungan yang hangat, aman, dan mendukung untuk semua orang. Kasih sayang juga dapat merupakan bagian penting dari pembangunan karakter individu yang baik. Oke, salah satu contoh ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pentingnya kasih sayang dalam Islam ada di surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallawsum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, berfirman, janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berbicaralah kepada manusia dengan baik, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Kemudian kamu berpaling kecuali segelintir di antara kamu dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 menjelaskan. Ayat ini menekankan pentingnya kasih sayang dalam Islam dengan menyebutkan beberapa tindakan yang diperintahkan kepada umat Islam. Di antaranya adalah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ayat ini juga menegaskan pentingnya berbicara kepada manusia dengan baik atau husnul khitab yang mencakup aspek etika dan sikap yang santun dalam interaksi sosial. Dengan melakukan perintah-perintah tersebut, umat Islam menunjukkan kasih sayang mereka terhadap sesama manusia dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan memahami dan mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dihargai, didukung, dan dicintai. Kita akan menjelaskan tentang tema yang ketiga, konseling sosial kemasyarakatan. Konseling sosial kemasyarakatan adalah suatu proses intervensi yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai potensi optimal mereka. Berikut adalah pembahasan mengenai konseling sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah tujuan utama dari konseling sosial kemasyarakatan adalah untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan bimbingan kepada individu ataupun kelompok dalam mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi. Ini bisa meliputi masalah seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan obat-obatan, atau ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, metode dan pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam konseling sosial kemasyarakatan bisa bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi dan kebutuhan klien. Pendekatan yang digunakan termasuk kognitif perilaku, psikoedukasi, terapi kelompok, atau pendekatan berbasis masyarakat. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, analisis situasi, dan intervensi langsung. Lanjut, yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari konseling sosial kemasyarakatan adalah
peran aktif masyarakat dalam proses intervensi. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi masyarakat, atau pemimpin lokal untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengimplementasikan program-program yang membantu mengatasi masalah sosial. Yang keempat, oke, lanjut. Advokasi dan pemberdayaan. Selain memberikan dukungan dan bimbingan, konseling sosial kemasyarakatan juga bertujuan untuk memperdayakan individu atau kelompok dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mengatasi ketidakadilan sosial. Ini bisa melibatkan advokasi untuk perubahan kebijakan pelatihan, keterampilan, atau membentukkan jaringan dukungan yang kuat. Yang kelima, prinsip-prinsip etika. Seperti dalam konseling pada umumnya, konseling sosial kemasyarakatan didasari pada prinsip-prinsip etika yang meliputi rasa hormat, kerahasiaan, keadilan, dan keberagaman. Konselor harus memastikan bahwa mereka menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta menghormati hak-hak dan nilai-nilai budaya klien. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi konseling sosial kemasyarakatan, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area perbaikan dalam program-program yang dilakukan, serta dalam mengembangkan strategi yang lebih aktif dalam mengatasi masalah sosial. Dengan pendekatan yang holistik, konseling sosial kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, kembali lagi dengan tema yang keempat, sabar dan tawakal. Sabar sendiri adalah sikap menahan diri dan ketenangan dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau ujian hidup. Ini melibatkan kesabaran dalam menjalani proses atau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Tawakal adalah sikap percaya atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kita mempercayakan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Jadi sabar dan tawakal merupakan dua sikap atau konsep yang penting dalam Islam yang saling melengkapi. Oke, kita masuk lebih dalam lagi mengenai sabar dan tawakal. Pentingnya sabar dan tawakal dalam Islam. Sabar dan tawakal merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam bentuk ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya sabar dan tawakal, berbagai tanda keimanan yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang nyata tentang pentingnya sabar dan tawakal melalui kehidupannya. Selanjutnya, hubungan antara sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal saling melengkapi dalam memperkuat iman dan ketenangan hati. Sabar membantu seseorang untuk tetap tabah dan tenang dalam menghadapi cobaan, sementara tawakal mengajarkan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Allah. Dengan bersabar, seseorang dapat menjalani proses hidup dengan tabah dan tenang, sementara dengan tawakal, seseorang mempercayakan segala urusan kepada Allah dengan keyakinan yang kuat. Manfaat sabar dan tawakal. Praktik sabar dan tawakal membawa banyak manfaat, termasuk mendapatkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepadanya, serta memperoleh ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup. Sabar dan tawakal juga merupakan sumber kekuatan spiritual dan ketenangan jiwa bagi individu. Cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya bagi setiap individu untuk mempraktikkan sabar dan tawakal dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kesenangan maupun kesulitan.
Dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup, sabar dan tawakal membantu seseorang untuk tetap tenang, fokus, dan optimis. Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan aktif dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat merasakan manfaat spiritual dan keberkahan yang dibawa oleh sabar dan tawakal dalam mencapai kedamaian batin dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.